Curug Pelangi Cimahi. Proses geologi dan terjadinya. Sobat semua, Curug Cimahi adalah air terjun yang terletak di Jalan Kolonel Masturi, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dengan ketinggian sekitar 87 meter, menjadikan air terjun ini sebagai salah satu curug tertinggi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Terjadinya Curug Cimahi atau yang kini populer dengan sebutan Curug Pelangi, merupakan hasil dari proses geologi kompleks yang melibatkan aktivitas vulkanik purba dan pergerakan tektonik di wilayah Bandung Utara. Berikut adalah tahapan proses geologinya. 1. Aktivitas kompleks Gunung Sunda Purba. Sekitar 210.000 hingga 105.000 tahun yang lalu, wilayah utara Bandung didominasi oleh Gunung Sunda Purba, sebuah gunung api raksasa yang puncaknya diperkirakan mencapai ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Curug Cimahi berada di jalur aliran lava dan material piroklastik yang berasal dari aktivitas erupsi kompleks gunung api ini. 2. Pembentukan lapisan batuan atau litologi. Dinding air terjun Curug Cimahi terdiri dari tumpukan batuan beku dan endapan vulkanik. Proses geologinya melibatkan pembekuan magma yang keluar ke permukaan membentuk lapisan batuan yang sangat keras, basalt atau andesit. Campuran fragmen batuan yang terendapkan selama erupsi. Adanya perbedaan kekerasan antara lapisan batuan atas dan bawah menjadi kunci terbentuknya air terjun. Batuan di bagian atas biasanya lebih tahan terhadap erosi atau resisten dibandingkan lapisan di bawahnya. 3. Patahan lembang atau sesar lembang. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan ketinggian yang drastis mencapai 87 meter adalah aktivitas tektonik dari sesar lembang. Patahan ini memanjang sekitar 29 km dari timur ke barat. Pergerakan sesar ini menyebabkan tanah di sisi utara terangkat atau sisi selatan turun, disebut normal fault. Sungai Cimahi yang mengalir dari hulu di lereng Gunung Tangkuban Parahu terpotong oleh garis patahan ini, sehingga aliran airnya jatuh mengikuti dinding batuan yang terbentuk akibat patahan tersebut. 4. Proses erosi mundur atau headward erosion. Setelah patahan terbentuk, air sungai secara terus-menerus mengikis dasar terjunan. Karena lapisan batuan di bawah lebih lunak, terjadi penggerusan di bagian dasar atau plunge cool. Proses ini membuat dinding atas kehilangan tumpuan dan runtuh secara vertikal, menciptakan dinding tegak lurus yang kita lihat sekarang. Kaitan antara Curug Cimahi dan Danau Bandung Purba sangatlah erat, karena keduanya merupakan hasil dari drama geologi yang sama di Bandung Utara. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungannya. 1. Peran sesar lembang sebagai arsitek. Curug Cimahi terbentuk tepat di jalur sesar lembang. Patahan ini bukan hanya penyebab jatuhnya air sungai secara vertikal, tetapi juga berperan dalam membentuk cekungan Bandung. Ketika sesar lembang bergerak, ia menciptakan dinding tebing yang tinggi. Sungai Cimahi yang mengalir dari arah Gunung Tangkuban Parahu terpotong oleh dinding ini, sehingga aliran airnya jatuh mengikuti dinding batuan yang terbentuk akibat patahan tersebut. 2. Hubungan dengan material penyumbat danau. Danau Bandung Purba terbentuk karena aliran sungai Citarum tersumbat oleh material letusan dahsyat Gunung Sunda dan kemudian Gunung Tangkuban Parahu. Curug Cimahi berada pada formasi batuan yang sama dengan material yang menimbun wilayah tersebut. Endapan dari sungai-sungai yang jatuh melalui air terjun seperti Curug Cimahi berkontribusi pada sedimentasi di dasar Danau Bandung Purba selama ribuan tahun. 3. Kontrol hidrologi. Meskipun Curug Cimahi tidak secara langsung membendung danau, ia merupakan bagian dari sistem drainase alami yang mengalirkan air dari dataran tinggi atau dataran tinggi Lembang menuju dataran rendah atau cekungan Bandung.
Dahulu, saat Danau Bandung Purba masih ada, air dari Curug Cimahi bermuara langsung ke danau raksasa tersebut. Saat ini, air tersebut mengalir menuju Sungai Citarum, yang merupakan sisa-sisa saluran utama dari danau yang telah mengering tersebut. Menarik untuk diketahui, nama Cimahi sendiri berasal dari bahasa Sunda, ci atau air, mahi atau cukup, yang merujuk pada debit air sungai ini yang cenderung stabil dan mencukupi kebutuhan warga di bawahnya, bahkan sejak zaman prasejarah. Demikian sobat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.